Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran renang, gaya dada, dan juga gaya kuku. Yang pertama yaitu ada gaya renang dada. Nah, gaya renang dada adalah salah satu dari 4 jenis gaya renang, di mana gaya dada ini mirip dengan gerakan katak saat berenang. Oleh sebab itu, renang gaya dada disebut juga dengan renang gaya katak. Nah, selain itu, renang gaya dada disebut juga renang gaya breaststroke dalam istilah bahasa Inggris. Jenis gaya ini berbeda dengan gaya lainnya. Contohnya, kedua tangan didorong ke muka bersama-sama dari arah dada merupakan teknik renang gaya dada atau katak. Nah, gerakan tangan ini berbeda dengan gerakan bebas, punggung, maupun kupu-kupu. Ada 4 tahap untuk bisa melakukan renang gaya dada yang perlu dipahami. Nah, 4 tahap tersebut adalah posisi badan, mengapung dan gerakan kaki, gerakan tangan, serta pengambilan napas. Nah, di sini saya akan menjelaskan posisi badan. Nah, posisi badan dalam renang gaya dada adalah menghadap ke air. Posisi ini sama dengan renang gaya bebas dan juga kupu-kupu. Adapun tempat untuk melakukan start renang gaya dada ini yaitu di atas pinggir kolam, di mana perenang akan menghadap ke kolam dengan posisi kaki sedikit menekuk dengan tujuan membuat tolakan dan juga badan membungkuk. Kemudian mengapung dan gerakan kaki. Nah, hal yang terpenting dalam renang gaya dada adalah mengapung. Seluruh badan diusahakan tetap berada di dalam air, tetapi tidak begitu dalam. Pengecualian saat pengambilan nafas, kepala naik ke permukaan menyerap udara, sementara kaki dan tangan tetap berada di dalam air. Adapun gerakan kaki yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dari posisi kedua kaki lurus ke belakang, kemudian kedua kaki dibengkokkan pada panggul dan juga lutut dengan kedua tumit berdekatan. Kedua, sementara kedua tumit bergerak mendekat pantat, ujung kaki dibengkokkan ke arah samping tumit dan lutut direnggangkan perlahan-lahan. Ketiga, setelah bengkok pada punggul dan lutut mencapai maksimum, barulah gerakan dorongan dimulai. Awalan dorongan tungkai ke belakang dimaksudkan hanya untuk menempatkan ujung ke posisi yang paling efektif untuk mendorong air ke permukaan atau ke belakang. Kemudian yang keempat, dorong ke belakang dilakukan oleh kedua telapak kaki. Yang kelima, kemudian kaki didorong keluar dan ke belakang pada saat lutut diluruskan. Gerakan ini harus dilakukan dengan cepat dan juga kuat. Yang keenam, dorongan ke belakang dilakukan oleh telapak kaki. Nah, pada saat telapak kaki mendorong kuat gerakan renang gaya dada ini, posisi telapak kaki sebaiknya dibengkokkan ke samping. Ketujuh, kaki didorong keluar ke belakang pada saat lutut diluruskan. Dan yang kedelapan yaitu gerakan terakhir dengan kedua tungkai diluruskan ke belakang. Kedua yaitu ada gerakan tangan dalam renang gaya dada, yaitu yang pertama saat keadaan badan bungkuk berada di atas permukaan air, kedua tangan sejajar dengan bahu lurus ke depan dan juga seluruh jari-jari tangan rapat. Kedua, muka berada di samping di permukaan air sambil menahan air. Tarik kedua lengan ke arah samping bawah dengan siku lurus. Kemudian pada saat siku di bawah dada, segera kedua siku dibengkokkan sehingga membentuk sudut kira-kira 45 derajat. Ketiga, perlu diperhatikan pada saat menarik kedua lengan gerakannya yaitu seperti mendayung dan juga melampaui garis bahu. Nah, yang keempat, pada renang gaya dada, telapak tangan ketika mendayung menghadap ke samping dan juga ketika akan membentuk sudut, kedua telapak tangan kembali menghadap ke bawah. Kelima, kemudian kedua tangan ditarik ke atas sehingga di bawah dagu dengan telapak tangan menghadap ke bawah dan juga ibu jari tengah merapat. Kemudian yang keenam, setelah lengan kembali di bawah dagu, setelah lengan kembali ke sikap permula. Ketujuh, gerakan tangan gaya dada yang benar setelah melakukan putaran adalah kembali lurus di depan agak rapat untuk membuka usaha untuk mendayung lagi. Kemudian yaitu ada pengambilan nafas.
Yang pertama, posisi kepala saat bernafas pada renang gaya dada adalah dengan mengangkat kepala ke atas sehingga mulut sejajar dengan permukaan air. Hal ini dimungkinkan karena waktunya bersamaan dengan saat kedua lengan menekan air ke bawah dan juga mendorong air ke dalam. Kedua, ketika tangan sudah sampai di bawah dagu dan juga akan diluruskan ke depan secara perlahan-lahan. Ketiga, kepala diturunkan dan udara dihembuskan di dalam air. Lalu ulangi latihan pernapasan ini secara rutin. Keempat, teknik pengeluaran napas pada renang gaya dada dilakukan bersamaan dengan tangan membuka ke samping setelahnya selesai. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada gaya renang kupu-kupu. Nah, gaya renang kupu-kupu merupakan variasi dari gaya dada. Gerakan kedua lengan diputar ke atas lalu ke depan secara bersamaan. Lebih tepatnya kedua tangan membentang kemudian mengepak untuk mengayuh maju ke depan. Nah, gerakan dua tangan tersebut seperti gerakan sayap kupu-kupu. Kemudian posisi kaki juga bergerak secara bersamaan. Gerakan kedua kaki ini mirip seperti lumba-lumba. Nah, renang gaya kupu-kupu ini atau butterfly stroke adalah salah satu jenis teknik renang gaya yang paling sulit dikuasai. Teknik renang gaya kupu-kupu ini membutuhkan teknik yang akurat sekaligus ritme gerakan tubuh, lengan, dan kaki yang bagus agar bisa dilakukan dengan benar. Nah, dikutip dari America Swim, istilah gaya renang ini diambil berdasarkan cara lengan perenang bergerak saat berenang dengan gaya kupu-kupu. Lengan Anda akan melengkung ke atas dan keluar dari air secara bersamaan, nampak seperti sepasang sayap. Selain kedua lengan mendayuh bersamaan, kaki juga akan terus bergerak menggunakan teknik yang disebut dengan tendangan lumba-lumba atau dolphin kick. Walaupun terdengar sulit, namun bukan berarti perenang gaya kupu-kupu tidak bisa dikuasai sama sekali. Adapun beberapa teknik yang penting diperhatikan dalam melakukan gaya renang kupu-kupu ini, yaitu yang pertama, posisi badan. Posisi tubuh pada renang gaya kupu-kupu sama dengan gaya bebas dan juga gaya dada, yakni kepala menghadap ke permukaan air. Kedua, ketika melakukan gaya kupu-kupu, posisi dagu berada di permukaan air. Saat kepala berada di dalam air, bagian pinggul akan terangkat ke atas. Ketiga, namun jika kepala berada di permukaan air, posisi pinggul akan turun ke bawah. Hal ini menimbulkan kesan seperti membentuk gelombang posisi dada menghadap ke permukaan air. Gelombang tersebut yang berlanjut ke kaki dan terlihat seperti gerakan ekor lumba-lumba. Gerakan tersebut yang juga menjadi tingkat kesulitan tersendiri. Kemudian ada gerakan tangan. Nah, yang pertama, gerakan tangan dalam gaya kupu-kupu mengharuskan kedua tangan untuk direntangkan di depan tubuh. Kedua, ketika akan menggerakkan tangan, posisi tangan harus melebar bahu dengan posisi siku ditekuk dan lebih tinggi dibandingkan tangan. Ketiga, tangan digerakkan ke bawah dan diputar keluar sehingga membentuk huruf Y di depan tubuh. Usahakan untuk tetap menjaga siku lebih tinggi dibandingkan tangan. Setelah itu putar tangan ke atas dan belakang. Usahakan untuk tidak menurunkan pinggul agar tubuh tetap dekat dengan air. Nah, yang ketiga ada gerakan kaki. Gerakan kaki itu yang pertama ada tendangan atau gerakan kaki dalam gaya kupu-kupu harus dilakukan dari pinggul. Gerakan kaki yang kuat bisa mendorong tubuh ke depan lebih cepat. Kedua, gerakan kaki harus dilakukan berbarengan dengan gerakan tangan saat masuk ke dalam air. Posisi lutut kaki haruslah ditekuk sedikit. Ketiga, gerakan kaki gaya kupu-kupu hampir sama dengan gerakan kaki gaya bebas, yaitu gerakan naik turun secara vertikal. Bedanya pada gaya kupu-kupu, tendangan kaki naik turun dilakukan secara bersama-sama dan simetris antara kaki kanan dengan kaki kiri. Sementara pada gaya bebas dilakukan dengan naik turun secara bergantian antara kaki kanan dan juga kaki kiri. Lalu yang ketiga ada pernapasan.
Pernapasan yaitu yang pertama, cara menarik nafas dalam renang gaya kupu-kupu adalah dengan mengangkat kepala keluar dari dalam air. Kedua, kira-kira posisi dagu di atas permukaan air, usahakan untuk menarik nafas dengan menggunakan mulut. Ketiga, lalu buang nafas di dalam air melalui hidung serta mulut. Dan yang keempat, kepala harus masuk terlebih dahulu ke dalam air sebelum kedua tangan yang masuk dalam air. Dan yang kelima, yaitu yang terakhir, usahakan posisi kepala saat menarik nafas yaitu menghadap ke depan. Nah, sekian penjelasan saya mengenai pembelajaran renang gaya dada dan juga gaya kupu-kupu beserta teknik-tekniknya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.